Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah, sehingga pada hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali oleh manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Kebersihan juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sebelum saya memulai pidato ini, apakah kalian pernah melihat slogan-slogan yang tertempel di dinding sekolah? Menurut saya, slogan-slogan tersebut hanya menjadi hiasan saja. Karena masih banyak warga sekolah yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak ingin sekolah kita kumuh, kotor, dan banyak sampah yang berserakan. Lingkungan juga faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Lingkungan di sekitar kita mencerminkan budaya yang selalu mengedepankan prinsip kebersihan dan juga kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan juga terasa tidak nyaman. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi terkadang sangat sulit untuk dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan adalah tempat kita berada. Jika lingkungan itu bersih, maka bersih pula lah diri kita. Namun sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, maka kotor pula lah diri kita. Apalagi lingkungan sekolah adalah tempat di mana setiap hari kita belajar untuk menuntut ilmu di dalamnya. Apakah kita tidak merasa risih atau nyaman ketika melihat sampah di sekeliling kita? Tentu tidak, bukan? Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai warga sekolah sangatlah kurang. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik makanan-makanan atau kertas. Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah telah memadai. Di setiap sudut sekolah sudah terdapat tempat sampah. Di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga lingkungan di lingkup sekolahan. Dan biasakan memilah sampah sesuai kelompoknya. Lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dalam melakukan pembelajaran, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru akan diterima dengan baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, maka kegiatan belajar yang dilakukan tidak akan berjalan secara maksimal karena tidak nyaman dengan sampah-sampah yang membuat lingkungan kotor. Bahkan lingkungan kotor dapat menimbulkan sarang nyamuk dan penyakit seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, diare, tifus, dan masih banyak lagi. Lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit. Dimulai dari diri sendiri, sekecil apapun sampah,
maka harus dibuang ke tempat sampah. Jika hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan, maka hal ini akan terus berkelanjutan. Bagaimana jika sekolah kita bersih dan hijau? Tentu saja kita akan merasa nyaman dan bersemangat untuk belajar. Perlukah kita untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit? Jawabannya, tentu saja iya. Karena jika kita menjaga lingkungan kita agar tetap hijau dan bersih, udara menjadi segar dan penyakit tidak akan berkembang di lingkungan itu. Penyakit akan datang dari lingkungan yang tidak terkondisikan. Itu sebagainya, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan hijau. Hal yang terpenting adalah mampu mengkondisikan keadaan sampah untuk tidak dibiarkan begitu saja. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan, karena sekolah merupakan tempat penanaman bibit-bibit muda penerus bangsa. Sekolah juga merupakan tempat penanaman pendidikan karakter. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang bersih akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan juga berkarakter. Namun sebaliknya, apabila lingkungan sekolah kotor dan kumuh, maka generasi muda yang ditanam di sekolah itu akan rendah kualitasnya. Oleh karena itu, saya bagian dari sekolah ini sangat menginginkan dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan dengan dibuatnya jadwal piket rutin di kelas masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang di laci maupun di pojok kelas karena dapat menimbulkan sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Akhirnya, seperti halnya yang diajarkan oleh agama bahwa kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Meski konteks tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya, dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah kita, semoga saja kita bisa menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.